Shalom saudara, selamat pagi. Ya, hari ini saya coba akan meringkas firman Tuhan ya di Yeremia pasal 28 sampai 48 ya. Sekaligus ini juga menjadi satu bahan renungan buat setiap kita ya, dari pasal demi pasal ini begitu bagus dan ini menjadi satu ringkasan ya Saudara ya, dan menjadi renungan. Nah, saya beri judul ya, ringkasan dan renungan pada saat ini, selalu teguh membela kebenaran. Nah, di Yeremia ini saudara ya, dalam pasal 28 sampai 48 ini, Yeremia ini mulai berselisih dan memiliki konflik dengan para penguasa yang lalim dan para nabi palsu, saudara. Nah, akar dari perselisihan ini itu adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia yang sangat bertolak belakang dengan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi palsu. Nah, Yeremia ini menubuatkan bukan sesuatu yang enak, saudara, ya. Jadi beritanya tuh tentang kehancuran, berita sesuatu yang nggak baik sebetulnya, ya. Dan berita itu sangat sebetulnya kontras dengan berita yang damai, berita tentang berkat, tentang keuntungan, semua yang disuarakan oleh nabi-nabi palsu, semua yang enak-enak, bertentangan banget, saudara. Nah, Tuhan Allah itu sudah berbicara melalui Nabi Yesaya, ya, sejak 60 tahun yang lalu. Dan tetap saja bangsa Yehuda itu tidak mendengar. Nah, akhirnya Tuhan pun diem aja gitu. Dan tidak berbicara selama pemerintahan Raja Manasye. Di mana nggak ada seorang nabi pada waktu itu, ya. Raja Manasye adalah seorang raja Yehuda yang terburuk, saudara. Nah, Nabi Yesaya dan Raja Hizkia meninggal tatkala bangsa Yehuda melimpah dengan perzinahan dan kekejian dosa di bawah pemerintahan Raja Manasye. Nah, satu dosa Raja Manasye yang paling menyedihkan itu adalah Raja Manasye itu menajiskan rumah Allah dengan membangun mesbah bagi Baal dan membangun patung dalam rumah kudus di mana Allah itu menaruh namanya di situ. Ya, kalau saudara lihat itu ada di 2 Raja-Raja pasal 21. Nah, coba kita bayangkan, saudara. Pemerintahan yang seperti ini berlangsung selama 55 tahun. Nah, melalui Yeremia, kalau saudara lihat di Yeremia pasal 5 ayat 31 ya, kita dapat melihat ya kebobrokan sesuatu yang terjadi. Nah, firman-Nya berkata begini, saudara. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku, kata Tuhan, menyukai yang demikian. Nah, setelah 55 tahun pemerintahan Raja Manasye, semangat pemberontakan dan penyelewengan telah merasuk merata ke seluruh bangsa Yehuda dan telah menjadi karakter dari bangsa ini. Dan Yeremia ditempatkan sebagai nabi di tengah bangsa yang seperti ini, saudara. Nah, dari cerita ini, saudara, ya, ini jadi satu perenungan bagi kita, ya. Apakah arus kehidupan dunia di sekitar kita yang berlawanan dengan firman Allah itu telah menghanyutkan kita? Ataukah kita tetap berdiri teguh di dalam iman yang sejati dan berani membayar harga karena kasih Kristus kepada kita? Dari sini kita belajar ya saudara, bahwa firman Tuhan itu nggak selalu manis buat kita ya. Tapi kita percaya bahwa semuanya pasti berakhir dengan baik buat kita. Ya saudara, amin ya. Ya, jadi ini jadi satu perenungan kita saudara ya. Supaya kita mendengar satu firman yang betul-betul yang dari Tuhan, yang itu bisa membuat kita semakin maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di akhir perenungan ini saudara, kita seperti biasa ada deklarasi firman yang saya kutip dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai 14. Ya. Kita deklarasikan sama-sama ya saudara ya. Ini sebagai doa kita, bunyinya begini saudara. Aku percaya rancanganmu atas hidupku adalah damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, sekali lagi ya saudara, kita doa sama-sama. Ini menjadi renungan kita di minggu ini. Aku percaya rancanganmu atas hidupku adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Oke, itu aja saudara. Nanti kita lanjutkan dari pasal-pasal berikutnya. Oke, Tuhan berkati.